Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya anak soleh dan soleha. Kita akan belajar tematik tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kewajiban dan hakku sebagai murid di sekolah. Terus tadi juga sebelumnya kita juga kewajiban dan hakku bertetangga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, kita adalah warga negara Indonesia nih. Kita lahir dan tinggal di Indonesia. Kita memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, kita mulai ke pembelajaran pertama ya, anak-anak. Nah, pembelajaran pertama di sini ada teks nih, lingkungan hijau. Dayu ke sekolah nih berjalan kaki. Dan dekat rumah Dayu ini dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Nah, jalan di depan sekolah Dayu itu gersang. Tidak ada pohon besar atau hijau. Nah, siang hari itu udara terasa panas. Nah, si Dayu ini menutupi kepalanya dengan buku saku. Dayu ini berkeinginan nih agar sekolahnya itu sejuk. Maksudnya jalan dekat sekolahnya itu sejuk. Nah, Dayu berdiskusi nih dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, mereka juga akan mengajak orang tua bekerja sama. Nah, ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, di sini ada masalah dan penyelesaian masalahnya. Dari teks tersebut, berarti masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang, tidak ada pohon besar dan yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Nah, ini adalah masalah. Penyelesaian masalahnya bagaimana? Di sini Dayu berdiskusi nih sama temennya, sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, ini adalah penyelesaian masalahnya. Kan dibantu orang tua ya, Dayu juga mengajak orang tua untuk bekerja sama menanam pohon. Nah, ini adalah masalah dan penyelesaian masalah pada teks lingkungan hijau. Nah, tadi kan Dayu menggunakan buku ya untuk melindungi diri dia atau menutupi kepalanya. Nah, di sini Dayu ingin menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Nah, di sini ada cara membuat topi dari kertas di sini. Di sini ada cara-caranya yang bisa kalian lihat di halaman 143. Nah, nanti kita bisa praktekkan ya anak-anak. Nah, setiap orang itu wajib nih menjaga lingkungannya agar nyaman. Nah, salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon yang tadi ingin Dayu lakukan ya bersama teman-teman, menanam pohon di sekitar jalan sekolah. Nah, lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon nih. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Nah, hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Nah, kecamatan akan membagikan ke seluruh kelurahan. Nah, di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, kita lihat nih ya. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh suatu kelurahan. Nah, misalkan di sini banyaknya kelurahan itu 10, berarti banyaknya bibit dan jatah untuk satu kelurahan itu berapa. Nah, berarti kita langkah penyelesaiannya nih, yang pertama nih, tentukan banyaknya bibit. Nah, banyaknya bibit kan udah diwakili ya oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Berarti kita pertama menentukan banyaknya bibit, kita taruh bilangannya, tapi
yang habis dibagi 10. Misalkan ibu guru taruh 100, karena 100 habis dibagi 10. 100 itu tidak bersisa ya, dibagi 10 itu habis nih, namanya bilang yang dinamakan bilangan habis dibagi itu berarti dia tidak bersisa ya, jadi habis dibagi 10. Nah, ibu guru taruh 100. Nah, kedua baru tentukan jatah pohon setiap kelurahan atau banyaknya bibit yang dibagikan dengan banyaknya kelurahan. Berarti di sini caranya banyaknya bibit dibagi nih, banyaknya bibit ini 100 dibagi dengan banyaknya kelurahan 10. Bisa kita lihat 100 dibagi 10 adalah 10. Nah, di sini ibu guru tentukan lagi nih kemungkinan yang lain nih. Banyaknya bibit ibu guru taruh 1000. Ya, karena 1000 juga habis dibagi 10. Tadi kan langkah pertama itu kita harus menentukan bilangan yang di sini nih, banyaknya bibit yang habis dibagi 10. Nah, tadi ibu guru sudah menentukan 100. Nah, sekarang ibu guru menentukan 1000. 1000 itu habis dibagi 10. Nah, yang kedua itu banyaknya jatah pohon itu bisa dengan cara banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Berarti 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Nah, nih. Bisa kita lihat seperti ini ya. 100 dibagi 10, 10. 1000 dibagi 10 adalah 100. Nah, ini adalah cara menyelesaikan bilangan sebagai pembagian dua bilangan cacat atau menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya sudah diketahui ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kedua. Nah, pembelajaran kedua di sini ada teks tentang Siti demam. Di sini Siti demam dan dirawat oleh ibu ya. Nah, ibu pengen Siti ini kembali sehat. Makanya ibu membawa Siti itu ke puskesmas. Nah, di sini ada sebagai warga negara kita berhak nih mendapatkan fasilitas tempat berobat. Nah, itu mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Di sini dokter memeriksa Siti dan menyarankan Siti itu agar menjaga kesehatan, harus banyak minum air putih hangat, harus memilih jajanan yang sehat, dan juga harus rajin mencuci tangan. Nah, ibu dan Siti berterima kasih nih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Di sini kita harus menjaga kesehatan ya, dengan tadi yang disarankan oleh dokter nih. Banyak meminum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat, dan jangan lupa dari semuanya itu kita harus rajin mencuci tangan. Nah, di sini coba kalian temukan nih kewajiban dan hak pada teks. Gimana ya kewajiban dan haknya? Nah, kewajiban dan hak pada teks ada pada nih, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Ini adalah haknya. Kewajibannya itu pemerintah nih. Pemerintah itu wajib mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Jadi kita sebagai warga negara berhak nih mendapatkan fasilitas tempat berobat. Nah, kewajiban pemerintah itu mendirikan puskesmas dan rumah sakit untuk kita berobat. Nah, ini adalah hak dan kewajiban yang terdapat pada teks. Siti demam. Nah, kita masuk ke pembelajaran kedua. Di sini ke pembelajaran kedua ada teks lagi di kantor kelurahan. Nah, Siti itu sangat senang dapat sekolah lagi nih. Tadi kan dia habis sakit demam ya. Nah, Siti dan teman-teman mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat keterangan dari sekolah. Nah, Parula sangat senang nih dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Nah, lingkungan itu harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Akhirnya Parula memberikan nih beberapa bibit pohon angsana. Nah, anak-anak sangat senang. Tidak lupa mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohon. Nah, pada teks
di kantor kelurahan, apakah kalimat yang menunjukkan saran nih? Mana nih kalimat-kalimat yang menunjukkan saran nih? Kita lihat ya. Kalimat saran itu nih ada 2 nih, Bu Guru kasih contohnya 2 ya. Nah, dilihat nih. Agar semua orang menjaga lingkungan. Ini adalah saran tadi dari Pak Lurah ya. Nah, semua orang harus menjaga lingkungan dan setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Ini adalah kalimat saran yang ada pada teks di kantor kelurahan. Nah, kita masuk ke pembelajaran keempat. Nah, di sini ada gambar dan ada teksnya nih. Gambarnya bisa dilihat nih. Gambarnya di sini bisa terlihat bahwa lingkungan sekitar itu kotor ya, jorok ya. Di sini ada abang jualan juga yang buangnya sembarangan. Nah, di sini apa namanya? Pada teks jalan yang bersih, Benny dan teman-teman itu sedang pulang sekolah bersama-sama. Nah, mereka melewati jalan umum dan jalannya itu kotor. Ada tumpukan sampah, sampah berserakan di sepanjang jalan. Tadi yang Ibu Guru Li bilang, tukang jualannya itu buang sampah sembarangan. Nah, Benny itu ingin jalannya terlihat bersih. Nah, semua warga itu seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah kembali nih menjadi barang yang berguna. Nah, Benny ini ingin mengajak teman-temannya peduli dengan sampah. Nah, ini kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaian masalahnya mana? Di sini kalimat yang menunjukkan masalah itu tadi, jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan itu ada tumpukan sampah yang menggunung, sampah berserakan di jalan, terus tukang jualan juga buang sampahnya sembarangan. Di sini penyelesaian masalahnya nih harusnya semua warga seharusnya tuh mengurangi produksi sampah. Ini penyelesaian masalahnya nih, ya, harus mengurangi produksi sampah dan seharusnya itu sampah itu diolah kembali nih ya. Nah, harusnya itu sampah itu bisa diolah kembali menjadi barang berguna. Ini adalah penyelesaian dari teks yang berjudul Jalan yang Bersih. Tadi masalahnya jalan yang kotor, penyelesaian masalahnya itu harus mengurangi produksi sampah, harus menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan harusnya juga sampah bisa diolah menjadi barang-barang yang berguna. Ini adalah masalah dan penyelesaian masalah pada teks Jalan yang Bersih. Nah, kita masuk ke pembelajaran kelima. Di sini ada teks tentang perayaan Hari Besar Agama. Nah, Hari Besar Agama kita kan seperti Idul Fitri ya. Nah, di sini ada gambar. Kalian bisa lihat gambar nih. Jadi kita itu di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui ya, yang diakui oleh pemerintah. Nah, dilihat yang pertama itu ada Islam, yang kedua itu Buddha, yang ketiga itu Kristen Protestan, yang keempat Kristen Katolik, yang kelima Hindu, yang terakhir Konghucu. Ini adalah 6 agama yang diakui oleh pemerintah ya. Nah, kita wajib menghormati perbedaan agama yang ada di negara kita ya. Kita wajib menghormati, menghargai pilihan agama masing-masing ya. Nah, di sini ada hak nih. Hak apa namanya? Hak yang berkaitan dengan agama. Nah, kewajiban kita kan tadi sudah tahu ya, kita harus menghargai dan menghormati agama-agama lain ya. Nah, selanjutnya haknya yang berkaitan dengan agama, Ibu Guru kasih contoh 2 nih. Misalkan hak yang berkaitan dengan agama, yang pertama dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Nah, hak kita itu kita dapat melaksanakan ibadah dengan tenang, dan yang kedua itu dapat melaksanakan hari besar agama dengan aman. Itulah hak kita ya. Hak kita sebagai warga negara yang beragama. Nah, dapat melaksanakan ibadah masing-masing ya dengan tenang, dapat melaksanakan hari besar
masing-masing dengan aman. Nah, tadi kewajibannya kan kita harus menghargai perbedaan ya. Nah, selanjutnya pembelajaran ke-6. Nah, di sini di pembelajaran ke-6, Edo tuh bersyukur nih menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak yang telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Edo tuh berasal dari Papua ya. Karena kan kita beraneka ragam kebudayaan, suku ya yang ada di Indonesia. Nah, hak dan kewajiban Edo nih, atau kewajiban dan hak Edo. Nah, di rumah Edo sudah melakukan apa nih? Membantu ibu. Nah, haknya Edo apa? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Di sekolah mentaati tata tertib sekolah. Haknya yang didapat adalah mendapatkan pelajaran dari guru. Yang ketiga, bertetangga nih, membantu tetangga yang kesusahan. Nah, di sini mendapatkan bantuan. Nah, selanjutnya warga negara mematuhi rambu lalu lintas. Nah, haknya mendapatkan fasilitas umum yang nyaman. Nah, ini ada kewajiban dan hak yang sudah Edo lakukan. Nah, selanjutnya masih di pembelajaran ke-6 ya. Nah, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ingin merayakannya. Nah, dia akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Nah, Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo adalah 12. Nah, di sini sama yang tadi yang kita yang kita kerjakan tadi tentang pohon ya, pohon angsana. Nah, di sini banyaknya sudah diketahui 12. Berarti yang pertama kan kita harus menentukan banyaknya bendera. Nah, banyaknya bendera itu yang harus habis dibagi 12. Yang tadi seperti udah Ibu Guru jelaskan. Nah, di sini kita lihat nih. Ibu Guru menentukan ini 12. Karena kan 12 habis dibagi 12. Selanjutnya Ibu Guru tentukan yang kedua adalah 24, sama 20. 24 itu habis dibagi 12. Selanjutnya 60. 60 pun habis dibagi 12. Caranya seperti apa kalau sudah ditentukan banyak bendera yang habis dibagi 12? Nah, berarti selanjutnya bisa masuk ke cara kedua, maksudnya ini kedua ya. Dilihat berarti selanjutnya itu 12 bisa kita bagi dengan 12. Nah, di sini ada nih. 12 dibagi 12. Cara keduanya, langkah keduanya tadi ya. Langkah pertama kan tadi menentukan bilangan yang habis dibagi 12. Nah, menentukan banyak bendera yang habis dibagi 12. Nah, langkah keduanya tinggal dikurang banyaknya bendera kurang dibagi ya, maksudnya ya, banyaknya bendera dibagi dengan banyaknya kelas. Berarti kan 12 dibagi 12 adalah 1. Nah, 24 dibagi 12 adalah 2. Dan 60 dibagi 12 adalah 5. Di sini kalian sudah paham ya. Jadi yang pertama Ibu Guru jelaskan kembali, Ibu Guru perjelas. Menentukan banyaknya bendera, bilangan banyaknya bendera harus habis dibagi 12. Langkah pertama. Langkah kedua, kalau sudah menentukan banyaknya bilangan banyaknya bendera, selanjutnya langkah kedua bisa dengan melakukan perhitungan banyaknya bendera dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, hasilnya ditaruh menjadi jatah per kelas. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan ya. Selanjutnya ada teks bangga menjadi orang Indonesia. Di sini Edo bangga nih menjadi orang Indonesia. Edo itu berasal dari Papua. Nah, ia berbeda suku ya dengan teman-temannya, berbeda agama juga, tetapi mereka selalu bersatu. Nah, Edo itu mencintai negaranya, tapi Edo belum banyak tahu nih tentang bangsa Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia dengan membaca buku tentang Indonesia, berpariwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Nah,
Ia menggunakan, barang buatan Indonesia dan Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, pada teks bangga menjadi orang Indonesia, sebutkan masalah yang Edo hadapi. Berarti tadi masalah yang Edo hadapi adalah Edo belum banyak tahu nih tentang Indonesia dan penyelesaian masalahnya bagaimana. Penyelesaian masalahnya Edo bisa dengan, membaca buku tentang Indonesia ya, banyak membaca buku tentang Indonesia dan berbagai dan ia, pergi ke berbagai tempat wisata di Indonesia. Selanjutnya, ia juga pergi ke tempat museum untuk mencari tahu nih tentang keberagaman Indonesia atau tentang apa sih yang ada di Indonesia. Dia mencari tahunya dengan cara membaca tadi, pergi ke wisata, tempat museum. Nah, ini adalah masalah dan penyelesaian masalah yang ada pada teks Bangga Menjadi Orang Indonesia. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai ya nak ya. Nah, semoga apa yang sudah ibu guru sampaikan bisa kalian pahami ya. Kalian cermati ya. Kalian pahami dan kalian cermati dengan baik. Nah, tema 4, subtema 4 selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai ya. Ibu guru sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.